Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengawali hari ini untuk bersama-sama kita melakukan aktivitas kita, baiklah kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. 8 ucapan berbahagialah atau diberkati merupakan khotbah di bukit dari Tuhan Yesus yang secara eksklusif ditujukan kepada para murid-muridnya. Khotbah di bukit mengajarkan tentang karakter Kristen, kesalehan seorang Kristen, komitmen seorang Kristen, dan juga satu hal yang pasti adalah menjadi garam dan terang bagi dunia. Coba Bapak Ibu lihat kembali di Matius pasal 5 ayat yang ketiga tadi. Kita akan melihat bagaimana setidaknya ada dua hal yang kita akan pelajari. Pertama, melihat arti miskin di hadapan Allah bukan berarti miskin secara materi. Tetapi ketika dari terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, miskin di hadapan Allah, dalam kata aslinya dikatakan bahwa poor in spirit, miskin secara spiritual. Poor in spirit di sini bukan berarti poor spirited atau berjiwa miskin, namun artinya poor in spirit adalah miskin secara rohani atau spiritual. Selanjutnya adalah hal yang kedua dari arti miskin di hadapan Allah adalah berbahagialah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kata berbahagia dalam bahasa Inggris adalah blessed dan dalam bahasa Yunani adalah makarios. Berbahagia di sini artinya Tuhan itu berkenan. Ketika Tuhan berkata berbahagialah berarti Tuhan itu memberikan suatu approval atau persetujuan. Tuhan berkenan kepada orang yang miskin spiritual di hadapannya. Adakah berkat yang lebih besar daripada Tuhan selain daripada perkenanannya? Hal inilah yang menjadi berkat spiritual yang begitu besar bagi diri kita Bapak Ibu. Jadi miskin secara rohani di hadapan Allah berarti bahwa kita menyadari bahwa kita tidak mempunyai perbuatan baik atau amal yang dapat diandalkan agar kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itu hanya menggantungkan hidup sepenuhnya pada Allah untuk keselamatan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memberikan hidup kita, menyatakan bahwa memang kita sangat bergantung dan hidup kita hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan, Tuhan yang mampu menolong kita, dan sepenuhnya hanya perkenanan Tuhanlah yang bisa menjadikan kita layak untuk hidup di hadapannya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita tetap bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.